أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء، والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض، والحمد لله عدد ما بين ذلك، والحمد لله عدد ما هو خالق. الحمد لله رب العالمين عدد ما خلق الله في كل شيء. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Semakin kita ucapkan Alhamdulillah, semakin kita merunduk, kita melihat bumi dan tanah ini, toh kita diciptakan dari tanah, kita diciptakan dari bumi ini, dan fisik kita akan kembali kepada tanah kita. Yang kita pijak, tempat kita diciptakan. Maka seluruh pujian hanya milik Engkau ya Allah. Tidak ada setitik pujian yang kami miliki. Kalaupun ada yang memuji kami, sesungguhnya pujian itu tidak layak mendekat pada diri hamba kami. Ya Allah, sebagai hamba Engkau, kembali kepada Engkau segala pujian. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai Allah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada hari Jumat ini, kita amat sangat dianjurkan untuk memberikan salam salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Masjid Raya Bintaro Jaya yang dicinta Allah. Jemaah Yayasan Aksi Peduli Bangsa yang dicinta Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan kajian dan kita dalami terus tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari hadis-hadis Rasulullah, dari ayat-ayat suci Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah, manusia yang sangat diagungkan dengan akhlak yang sangat mulia. Subhanallah. Ialah Allah yang mengangkat, memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak mulia. Akhlaknya adalah Al-Quran. Subhanallah. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Subhanallah. Dalam hari ini, pada hari ini, insya Allah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan menerangkan sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Insya Allah ini hadis ini sangat-sangat amat bermanfaat buat kita semua. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang sangat materialistik, kehidupan yang sangat hedonistik, menyebabkan filsafat hidup kita tentang Islam lemah. Maka itu yang punya anak dan punya cucu, tolong hadis ini diingat dan diwariskan. Ini akhlak kita, pondasi akhlak kita. Sehingga tidak memahami Islam dengan pendekatan konservatif. Tapi kita memahami Islam dengan pendekatan yang sangat-sangat moderat,
betul-betul sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemahaman-pemahaman konservatif sekarang banyak disebarluaskan untuk memojokkan umat Islam itu sendiri. Seakan-akan umat Islam tidak lagi memikirkan dunia, meninggalkan dunia serta seisinya, sehingga kita dalam keadaan terjajah, miskin, dan susah. Sementara dunia di dalam Islam harus dalam genggaman kita. Di hati kita ada Allah, di hati kita ada obsesi akhirat. Pikiran kita selalu obsesi akhirat, tapi di tangan kita ada dunia. Dalam konsep Islam begitulah yang sesungguhnya keseimbangan. Jelas sekali kita hafal redaksi Al-Quran, redaksi hadis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan hanya obsesi akhirat melupakan dunia. 100% betul obsesi kita 100% tidak tersisa hanya untuk akhirat. Tapi untuk menggapai akhirat, kita harus mendapatkan ridho Allah dan Rasul-Nya. Ridho Allah dan Rasul-Nya, mereka memberikan sebuah perintah mandatori. Kita harus berjuang di muka bumi ini. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berbicara dengan kajian akhlak, hidup kita akan jauh lebih berkah dengan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita punya prinsip hidup yang harus tertanam di dalam hati kita semua. Prinsip hidup yang tidak boleh luntur 1 menit pun, 1 detik pun. Setiap hari kita selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini sebagai pengingat hudan, yaitu sebagai petunjuk. Kita mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla yang selalu kita ucapkan setiap harinya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan filsafat ini adalah filsafat hidup kita. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan menerangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas kita lihat hadis yang saya share, dan ini sudah saya share di grup WA grup. An Ibnu Abbas, dari Abi Abbas, an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Subhanallah. Anaknya Abi Abbas Abdullah Ibnu Abbas, yaitu ini adalah sungguhnya ini masih kecil ya. Waktu itu dia di belakang Nabi Muhammad SAW. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Waktu itu aku ada posisinya di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya gulam. Kata-kata ya gulam ini masih anak kecil. Mungkin umurannya belasan tahun. Teenager lah. Belum 20 tahun ke atas. Nah, inni wa'allimuka kalimat. Rasulullah SAW memberikan sebuah pegangan hidup kepada Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini orang yang sangat cerdas sekali. Diakui oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW berdoa agar namanya Ibnu Abbas ini menjadi orang yang sangat cerdas. Diberikan ilmu oleh Allah, itu buah daripada doa Nabi Muhammad SAW. Sehingga manusia ini, Masya Allah, manusia yang luar biasa, sangat jenius di antara kalangan sahabat, yang sangat jenius adalah Ibnu Abbas. Inni wa'allimuka kalimat. Ini hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ada istilah kalimat. Kalimat ini kalau di dalam bahasa Indonesia bukan kalimat-kalimat seperti yang kita pahami. Kalimat ini adalah ilmu, filsafat hidup, kekuatan. Maka kata-kata a'udzu bikalimatillahi tamah. Aku minta perlindungan dengan ilmu-ilmu Allah yang maha sempurna, kalimat. Jadi kalimat ini adalah bukan dengan bahasa Indonesia, dengan maksudnya filsafat hidup. Bagaimana kita bisa memahami filsafat hidup? Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah wasiat. Berarti ini wasiat. Wasiat dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu anil hawa
In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah. Jadi bukan sekedar untaian kata-kata, untaian kalimat-kalimat yang indah, atau bahasa sekarang quotes. Tapi ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla yang mengandung ilmu, yang mengandung kekuatan. Subhanallah. Saya ulangi lagi, kata-kata kalimat, ini aku akan mengajarkan sebuah kalimat. Bukan sekedar untaian kata, bukan sekedar kata-kata yang tersusun, ataupun bahasa sekarang kata-kata mutiara, bukan. Akan tetapi di sini adalah ilmu dari Allah Azza wa Jalla yang mengandung kekuatan. Dan ini hadis ini sudah saya bagikan di WA Group. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya tentu yang belum masuk dalam WA Group bisa gabung, dan insya Allah kita akan berikan beberapa hadis-hadis yang lain. Kembali lagi ketika kita berbicara tentang inni wa'almuka kalimat, aku mengajarkan engkau kalimat, yaitu ilmu yang mengandung kekuatan dari Allah. Karena ilmunya dari mana? Dari Allah. Dan ternyata kalimat-kalimat ini adalah iman. Kekuatan iman di sini. Jangan sampai kita memahami hanya untaian kalimat seperti quotes biasa. Kata-kata mutiara biasa. Apa? Yang pertama, ihfazillah yahfazuka. Akhlak yang mulia. Kita ingin akhlak kita mulia. Tutur kata kita mulia. Apa yang kita lakukan, semua perilaku kita mulia. Sehingga orang senang dengan kita. Semua merasakan keharuman akhlak mulia sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat harum tutur katanya, menyejukkan hati orang lain. Perilakunya sangat Masya Allah luar biasa. Bagaimana kita seperti itu? Ternyata ada kunci di sini. Ihfazillah. Nah, ini hadis ini sudah saya bagikan. Yahfazuka. Jagalah Allah. Buahnya adalah Allah menjaga kita. Subhanallah. Jagalah Allah, maka Allah menjaga kita. Kata-kata jagalah Allah seperti apa? Karena kalau orang tidak perlu Allah dijaga, Allah yang maha menjaga. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Benar. Tetapi bukan berarti kita tidak menjaga Allah itu Allah kita jagain sebagaimana kita menjaga bayi, bukan. In tansurullah yansurkum. Ini redaksi Al-Quran. Kalau Anda menolong Allah, maka Allah menolong Anda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agama Islam. Jadi kata-kata ihfazillah adalah kata-kata yang mencakup seluruhnya. Menjaga agama, maksudnya menjaga hak-haknya Allah. Berarti kewajiban kita menjaga hak-haknya Allah, Allah yang sudah tentukan di dalam Al-Quran. Kata-kata menjagalah Allah bukan berarti Allah kita jaga. Menolong Allah bukan berarti kita menolong Allah. Allah kita tolong karena Allah membutuhkan pertolongan. Salah. Sementara Al-Quran redaksinya, kalau Anda intansurullah yansurkum. Kalau Anda menolong Allah, maka Allah menolong. Maksudnya adalah agama Allah. Yaitu agama Islam. Maksud ihfadillah, jagalah Allah. Kata-kata jagalah Allah. Jagalah agama Islam ini. Taat atas segala aturan. Jauhi seluruh larangannya. Itulah yang disebut dengan menjaga Allah. Hak-haknya Allah. Dia sebagai Allah yang memberikan kepada kita semua nikmat. Maka kewajiban kita mensyukuri apa yang telah Allah limpahkan. Itu namanya menjaga Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah, berarti kita mengikuti perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Menjauhi seluruh larangan-larangan. Jangan sampai melangkah kaki kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini nomor satu. Karena ada kata-kata ini diulang. Jadi ketika kita taat pada Allah, jangan sampai ada aturan atau Allah yang kita langgar. Dosa-dosa yang kita lakukan, na'udzubillah. Jangan sampai ada dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan sampai ada perintah yang kita tinggalkan. Jangan sampai ada larangan yang kita lakukan. Itu namanya menjaga Allah Azza wa Jalla.
Maka menjaga di sini menjaga aturan Allah. Sama kalau kita menghormati alam, jangan buang sampah sembarangan, maksudnya gitu kan? Jangan merusak, jangan menembang pohon, menghancurkan hutan belantara, dihancurkan semua, dibabat semua. Nah, ini merusak alam, berarti tidak menghormati alam. Bukan kita hormat dalam arti kita tunduk kepada alam semesta sehingga kita menyembah gunung, menyembah alam, menyembah matahari. Bukan berarti kita tunduk seperti itu. Berarti kita menjaga ekosistem yang ada di alam semesta ini, kebersihannya, semua kita jaga. Maka kata-kata menjaga Allah maksudnya menjaga aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Mengikuti ajaran agama ini nomor satu. Hasilnya ini namanya obsesi. Hasilnya yang kita inginkan setiap orang, Allah menjaga kita. Ini sesuai dengan ayat suci Al-Quran Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurkum. Ini selalu saya ingin ulang-ulang Al-Baqarah 152. Ingatlah aku, maka aku ingat kalian. Allah. Subhanallah. Kata-kata fadhkuruni, ingat aku. Berarti mengingat Allah pun dengan cara ini adalah aturan Allah. Aku ingat. Ini dilarang. Ini dibolehkan. Ini diperintahkan kita kejar. Oh, ini dilarang. Jangan jauhi. Inilah yang disebut dengan mengingat Allah. Jadi ketika kita ingat Allah, Allah akan urusin kita. Jadi manusia sesungguhnya diperintahkan sangat mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah terhadap kalian dan Allah tidak ingin yang susah bagi kalian semua. Subhanallah. Ini pengulangan. Berarti kata-kata ihfadillah mudah. Ikuti aja aturan Allah. Jauhi larangan, jangan sampai ada dosa. Maka Allah akan menjaga kita. Wah, buah yang luar biasa. Buah yang luar biasa. Jadi jangan sampai organ tubuh kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan yang secara fisik, batin pun. Lahir batin kita harus kita jaga. Jangan sampai batin kita berbuat maksiat, walaupun fisik kita bagus. Maksudnya gimana? Contoh yang gampang sekali. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita senyum. Apa kabar? Assalamualaikum. Bagus kan? Tetapi ternyata di dalam hatinya, kebencian yang luar biasa. Bahkan ada hasad dalam hati. Na'udzubillah min zalik. Ini hasad ini berbahaya. Apa sih orang itu? Dia. Apa kabar Bu? Sehat? Maka dia tidak bermaksud secara fisik, tapi maksudnya di dalam hati. Ini yang berbahaya sekali. Jadi lahir batin harus terjaga dari perbuatan maksiat, maka kita menjaga aturan Allah. Boleh wajah Anda senyum? Anda senang dengan orang lain, senyum, katakan, Masya Allah kamu hebat sekali dalam hati. Hasad itu teman nih biizatin nikmatul ghair, mengharapkan orang lain supaya hancur. Ini kebanyakan orang lupa bahwa Allah maha melihat. Maka ketika orang itu berbuat keburukan, wa man 'alaiha wa man 'amiya fa 'alaiha wa in asa'tum falaha. Ini redaksi Al-Qur'an. Jadi balik lagi buat diri sendiri. Mudah-mudahan kita terjaga Bapak Ibu yang cinta Allah SWT dari hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai diri kita tuh penuh maksiat di dalam batin kita. Maka itu jangan sampai Bapak Ibu yang cinta Allah SWT tampaknya dia taat soleh, hatinya tidak soleh. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kita ini gitu kan tidak bisa melihat Allah, betul. Tidak bisa dicapai dengan penglihatan manusia Allah itu. Tapi Allah melihat apa yang kita lihat dan apa yang kita tidak lihat. Wa huwal latiful khabir. Ini redaksi Al-Qur'an. Allah maha halus, maha mengetahui.
Wa ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu ucapan pun kecuali Allah yang maha mengetahui. Subhanallah. Jadi walaqad khalaqnal insana, ayat sebelumnya walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Subhanallah. Dan kami telah menciptakan manusia, apapun yang terbesit dalam hati dan pikiran manusia, sesungguhnya kami mengetahuinya. Nah, ini penting. Jangan sampai kita tidak mengetahui, dan sesungguhnya kami lebih dekat daripada urat yang ada di leher ini. Jadi menjaga Allah yang terpenting adalah menjaga hati kita. Subhanallah. Jangan sampai ada dosa hati. Hasad, makar, segini kan. Nah, itu adalah tidak menjaga Allah, seakan-akan Allah tidak tahu isi hati kita. Maka itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari, yaitu dosa hati kita. Akhirnya Allah melepaskan, tidak lagi menjaga kita karena kita tidak mengindahkan aturan-aturan Allah. Subhanallah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang beriman, amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka buruk itu. Maksudnya jangan-jangan itu tidak boleh. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena memang sebagian besar pada prasangka itu adalah dosa. Berarti kita tidak menjaga Allah di sini. Allahu Akbar. Masya Allah. Dari sini kita bisa memahami bahwa menjaga, kata-kata menjaga adalah menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata menjaga bukan berarti kita menjaga Allah, Allah butuh penjagaan kita. Allah la wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul. Langit dan bumi serta seisinya yang menjaga adalah Allah. Tidak ada beban sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu. Maka itu jangan sampai kita tidak menjaga Allah dengan tidak menjaga aturan Allah di dalam batin kita. Kadang-kala batin kita mengajak kepada maksiatan. Karena setan selalu mendorong kita untuk berbuat maksiat, dan di dalam diri kita ada nafsu atau jiwa fujur yang mengajak kemaksiatan. Saya mau begini, langsung kita astagfirullah. Nah, disitulah yang harus kita tanamkan. Kita menjaga Allah, hambaku menjaga aturan aku. Maka aku janji aku akan menjaga dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kata-kata menjaga yang harus kita pahami dengan kata-kata yang sangat luas sekali. Jangan sampai kita tidak menjaga aturan Allah. Jaga sholatnya oke. Tapi Allahu Akbar. Wah, jemuran belum kering-kering, hujan lagi. Apaan jemuran kering? Berarti dia fisiknya memang taat pada Allah, hatinya tidak bersama Allah. Ketika hatinya tidak bersama Allah, Allah tahu nggak permasalahan? Ini Allah maha tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada leher yang ada, urat yang ada dalam lehernya, lebih dekat. Karena di sini pita suara, apa yang diungkapkan, apa yang kita dengar. Tapi dalam hati lebih daripada itu. Maka lebih dekat daripada urat ini yang ada di leher ini. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini baru pesan satu, buahnya kita dijaga oleh Allah. Buahnya itu dahsyat. Anda ingin selalu dijaga oleh Allah, jagalah aturan Allah. Itu namanya taqwallah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak mungkin merasakan sebuah hal yang luar biasa dalam hidup ini kecuali kita tunjukkan, ya Allah, aku taat kepada Engkau. Banyak umat-umat sebelum kita dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun dia punya harta yang berlimpah, kerajaan yang sangat kuat, tetapi di mata Allah sangat-sangatlah hina, dihancurkan karena dosa-dosanya. Hancuran ini sekarang kita lihat, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mohon maaf, negara kita ada musibah ini, musibah itu. Ada dosakah kita? Kalau kita melakukan dosa, pasti lagi kembali lagi pada diri kita. Na'udzubillah.
Maka itu kita jangan sampai dicampur aduk. Namanya kebaikan dengan keburukan. Kita ada wajahnya sudah baik, apa kabar, dalam hati ada hasad. Jangan. Jangan ada iman kita dengan kezaliman. Sama kita udah sholat, menyembah Allah, tapi kita pakai cincin, gara-gara cincin ini saya jadi sukses. Anda mau kaya, belilah cincin ini. Harus beli sesuatu ini, taruh di rumah Anda akan kaya. Dia sholat. Ini namanya iman dengan cara dicampur adukan dengan kemaksiatan. Bagaimana Allah akan menjaga, sementara dia tidak menjaga aturan-aturan Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Jadi betapa nikmatnya hidup kita dijaga Allah. Betapa dahsyatnya. Nah sekarang ada kata-kata yang kedua. Ihfadillah yahfaduka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ini katanya ihsan. Hari Ahad ini sebetulnya. Tapi hari Ahad ini mungkin saya tidak bisa mengajar karena harus mengajar di pondok pesantren. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah, ihfadillah yahfaduka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Allah. Ini yang sangat-sangat terharu saya baca ini. Hadis ini luar biasa. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di depan Anda. Allah. Tajidhu, Anda mendapatkan Allah. Tujahaka, di depan Anda. Ini apa lagi? Ini apa lagi? Ini namanya ihsan. Ini sudah saya terangkan di dalam pada hari Ahad minggu yang lalu. Pada hari Ahad nanti Bapak Ibu selalu kita akan adakan tafsir ayat suci Al-Quran dan tafsir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kita menjaga Allah, yang kedua menjaga Allahnya apa? Kita sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang satu lagi ditingkatkan rasa kebersamaan dengan Allah dengan banyak berzikir, baik berdiri, duduk atau berbaring. Banyak berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Ini janji Allah. Pertama kali kita menjalankan semua aturan-aturan Allah, batasan-batasannya kita ikuti, semua aturan Allah kita ikuti. Allah menjaga kita dari apa saja. Dari ke musibah-musibah dunia, apalagi musibah-musibah agama. Yang disebut dengan dosa-dosa besar. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, orang yang selalu berbuat maksiat karena dia meremehkan aturan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Maka itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita dijadikan oleh Allah lupa terhadap diri kita sendiri. Betapa banyak orang yang sombong dengan kesolehannya. Udah sholat, udah puasa, sudah haji, semua apa? Haji sudah, ke tanah suci sudah, puasa sudah, semua sudah. Tetapi dia berzina. Apa dia merasa Allah tidak melihatnya? Itu amal-amal ibadahnya sahabaan mansura istilahnya. Seperti debu. Karena dia berani melanggar aturan Allah, itu pelecehan terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai na'udzubillah kita melakukan seperti ini. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Menjaga lagi yang kedua adalah rasa kebersamaan Allah setiap saat kita berzikir, berdiri, duduk, berbaring, maka Allah akan menjaga diri kita. Inilah yang disebut dengan engkau akan melihat Allah, mendapatkan Allah. Mendapatkan Allah di depan Anda. Bagaimana kita mau sombong? Wih, ini punya saya, ini punya saya. Wih, ini punya saya, ini punya. Orang di hadapannya ada Allah. Gitu kan? Seandainya saya jadi satpam, rumah yang bagus. Arifin, sini kamu jadi satpam, sini siap. Jaga rumah saya, rumahnya bagus sekali. Ini ada tuan rumahnya. Dan keluarganya tiba-tiba datang teman kita. Vin, rumah kamu bagus banget. Bukan punya saya, punya itu. Saya sih nggak punya yang punya ini. Nah, kita menunduk langsung. Orang memang bukan punya kita.
Maka orang yang merasa bersama Allah, lihat tutur katanya tidak pernah angkuh dan sombong, tidak pernah menunjukkan who am I. Subhanallah. Tapi inilah aku, inilah aku, inilah aku. Dan aku sudah berbuat baik ini, berbuat baik ini, berbuat baik ini, berbuat baik ini. Ini gara-gara aku, kalau enggak, maka orang ini jauh dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang saya katakan bukan orang yang bertakwa, dan minggu yang lalu pada hari Ahad kita sudah membahas ini di dalam ayat suci Al-Quran yang disebut dengan muhsin. Ketika Allah menjaga kita dari perbuatan yang terpenting adalah dari musibah agama. Musibah itu dua, Bapak-Bapak Ibu, musibah dunia dan musibah agama. Kita lihat gunung-gunung meletus, badai, banjir, longsor, dan seterusnya. Ini namanya musibah dunia. Hilang harta, hilang keluarga, meninggal dunia. Ya, kita disakiti, dicaci maki orang. Caci maki orang, dihina orang. Itu semua namanya musibah dunia. Musibah yang paling besar bukan itu. Tapi musibah Allahumma la tajal musibatana fi dinina, ya Allah. Netes air mata ini, ya Allah. Jangan engkau berikan ujian di dalam agama kami. Mungkin kita berlimpah harta, tapi kita jauh dari Allah. Itu musibah agama. Jangankan sholat 5 waktu. Jangankan sholat Jumatan, duha, tarawih. Kadang-kala 5 waktu pun tidak. Sholat hanya kadang-kala Idul Fitri, Idul Adha. Oke dia sholat Jumat, oke dia sholat 5 waktu. Tapi kemaksiatannya jalan terus. Gimana akan merasa bersama Allah? Tutur katanya menunjukkan who am I. Nah, yang kita inginkan adalah, kita pernah bahas namanya mukhlasin. Bukan sekedar mukhlisin. Ini pernah kita bahas. Yaitu kajian hari Ahad. Mukhlisin itu orang murni. Karena Allah. Ya Allah, hanya karena Engkau. Doanya, sholatnya, bantu orangnya semua. Tapi ketika di-upgrade kualitas dia dari mukhlis menjadi mukhlasin, itu orang-orang yang terpilih. Ketika dia melakukan doa, berzikir karena cinta Allah, dia ingat Allah, karena cinta. Ulang. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang mukhlasin. Kalau orang mukhlasin sudah, setan pun tidak akan bisa menyentuhnya. Ini yang pernah kita bahas. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bukan sekedar mukhlisin, tapi orang yang mukhlasin. Disinilah kita yakini betapa pondasi kita adalah taat kepada Allah. Dan selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Damai hidup. Oh ya, karena Allah menjanjikan ada di depan kita. Tinggal minta istilahnya. Nah, inilah hadis selanjutnya. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan kita, ihfadillah yahfazuka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Dan ini sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Jadi, ya ghulam, ihfadillah yahfazuka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anakku, kamu harus menjaga dirimu. Menjaga Allah, maka Allah menjaga dirimu. Jagalah Allah, buahnya Allah menjaga diri. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Subhanallah. Inilah rasa kebersamaan Allah. Sudah level mukhlasin. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Masya Allah. Kalau Anda mau sesuatu, meminta-mintalah pada Allah. Kalau Anda minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kata-kata ini setelah kalimat ihfadillah. Kata-kata kalau meminta, mintalah pada Allah. Kalau minta perlindungan, proteksi, pertolongan, ya mintalah pertolongan kepada Allah. Kata-kata ini meminta atau minta tolong
perlindungan itu setelah kata-kata ihfazillah. Pondasinya adalah menjaga aturan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan dijaga. Menjaga selalu berzikir lidah kita. Maka ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Bahasanya sangat nyeleneh dan tidak enak. Hampir dibacok. Pakai pedang. Para sahabat bermarah. Tapi Rasulullah sakal. Ini jangan biasa. Karena pertanyaan nyeleneh banget. Ini Islam banyak banget aturannya. Beban banget. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Seakan-akan ngeritik Islam. Terus maunya apa? Saya ingin satu ajaran Islam aja lah, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Maksud satu aja, iya mewakili semua. Ada nggak ya Rasulullah? Rasulullah dengan cerdasnya, karena manusia mulia dan manusia pilihan ada. La yazalu lisanaka ratban bidzikrillah. Jadikan lisan kamu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Disinilah kita akan merasakan Allah di depan kita. Jadi kita selalu berzikir. Dan ini perintah juga di dalam Al-Nisa 103. Wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa idza ma'nantum qimus shalah inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam surah An-Nisa ayat 103. Kalau habis sholat, zikir terus ya, mau berdiri, duduk atau berbaring. Kalau Anda selesai merasakan kenikmatan, ketenangan, dirikanlah sholat. Subhanallah. Di sini jelas sekali bahwa ketika kita hanya sholat saja tidak cukup. Kita upgrade kualitas sholat kita. Dengan apa? Dengan banyak berzikir. Kita sudah menjalani insya Allah seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya. Sudah alhamdulillah hari demi hari jauh dari dosa. Ketika Anda masak, berzikirlah. Ketika Anda sapu-sapu rumah, berzikirlah. Di sini kita upgrade kualitas menjaga Allahnya, yaitu lisan kita selalu kita jaga. Hati kita setiap saat harus ada Allah. Ketika ada Allah, hati kita, Masya Allah. Anda laksana memakai pakaian yang sangat kuat, kayak baju perang. Dibacok kanan kiri pun kuat, pun besi semuanya. Terjaga. Kok bisa? Hari ini saya bikin share sebuah flyer, kata-kata bahwasanya kita hidup ini tidak pernah lepas dari komentar orang lain. Ini di WA grup saya gitu. Ini bapak-bapak ibu yang belum masuk WA grup, masuklah WA grup saya. Insya Allah tidak crowded, tidak ramai seperti WA grup yang lain karena di sini adalah pasif partisipannya. Anggota grupnya nggak boleh share apa-apa. Jadi kita share tentang agama aja yang berkaitan dengan akidah kita. Apa kata-kata yang saya tulis? Manusia itu tidak lepas dari komentar orang. Komentar itu laksana kerikil-kerikil atau duri-duri. Nyakitin, ya. Jangan mikirin kerikilnya. Coba fokus gimana menguatkan kembali. Membangun kembali keimanan, keyakinan. Keyakinan bahwa hidup hanyalah mengejar ridha Allah, cinta Allah. Kita harus haus akan pujian kepada Allah saja, tidak boleh yang lain. Keyakinan ini laksana kita memakai sepatu yang kuat sehingga kerikil dan duri itu nggak ngaruh buat kita. Sebaliknya apabila keyakinan iman ini rontok, luluh lantak tidak ada, yaitu obsesi kita adalah pujian manusia, persis topeng monyet yang bergerak menari dengan gendang orang lain. Kita bergerak karena gendang orang lain. Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini flyer-flyer ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi gimana caranya? Caranya Anda yakin bahwa hidup itu mengejar ridha Allah. Maka menjaga Allah adalah menjaga aturan-aturannya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Terus jagalah Allah, Allah akan bersama Anda, seakan-akan gitu. Anda tajiduhu tujahak, Anda akan melihat Allah, mendapatkan Allah di depan Anda sendiri. Ini hadis. Jadi pertama kali Anda jagalah Allah, maka niscaya kamu akan di hadapan kamu akan ada Allah, Anda merasakan.
maka kita terjaga. Orang menghina kita, memuji kita, sejuta pujian, sejuta cacian, nggak ngaruh. Kita ini laksana kita pakai baju, ada kampak, ada panah, ada yang pedang membacok kita. Kita kuat karena dijaga Allah. Maka dalam hidup ini jangan sampai mengejar ridho manusia, Anda akan seperti topeng monyet. Kalau waktu masih kecil saya namanya Sarimin waktu saya masih kecil. Dia bergerak karena gendang orang lain. Maka obsesi kita harus adalah Allah, ridho Allah. Barang siapa yang betul-betul menjaga Allah, istilahnya Allah akan menjaga kita. Maka banyak sekali orang yang sakit hati, ngambek, baper, gitu kan. Melakukan hal-hal yang kontraproduktif, yang ngambekan tadi, baperan tadi. Melakukan hal-hal yang sifatnya merusak. Harusnya dia aktif menjadi tidak aktif. Yang ngambek tadi. Harusnya melakukan kebaikan, diberhentikan. Karena apa? Kesel sama dia. Orang yang seperti ini, orang yang seperti topeng monyet, dia bergerak dengan gendang orang lain. Kenapa? Karena Allah tidak ada di dalam hatinya. Kalau menjaga Allah itu betul-betul hati kita ada Allah. Pujian, cacian, gak ngaruh. Komentar orang apapun yang penting saya berbuat baik. Karena saya tidak diperintahkan oleh Allah mengejar pujian manusia. Allah. Jadi Allah akan menjaga kita dari sifat baper tadi. Dikit-dikit baper, dikit-dikit nangis. Jeng. Aku ini udah berbuat baik. Ternyata jangan lagi. Jeng. Bu, kumaha abdi jadi curhat lagi. Curhat lagi. Abdi kumaha nih, bla 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 saya ini begini. Wah, kenapa orang-orang itu sudah berbuat baik, malah menghina? Wah, kan gitu. Rapuh sekali jiwanya. Hatinya rapuh sekali. Kita gelisah karena omongan orang lain. Kita merasa hebat karena pujian orang lain. Astagfirullah. Ini orang yang rapuh. Anda pikir para selebritis itu jiwa yang tidak rapuh? Rapuh sekali. Pertama, mereka tidak keren kalau tidak pakai pakaian yang branded, berjam tangan yang branded, tas yang branded semua, supaya menunjukkan inilah aku, wong punya, gitu kan? Orang punya, gitu kan? Selalu dipandang depan kamera, wih. Dia ini tidak menjaga Allah. Tujuan hidupnya adalah membesarkan Allah, terjadi membesarkan siapa saya. Maka orang ini tidak dijaga oleh Allah. Buktinya apa? Dia gampang baper. Para pejabat itu gampang baper, dikritik, nggak mungkin luar biasa karena merasa dia hebat. Orang yang menjadi pemimpin yang bertakwa pada Allah, dikritik, dia dengarkan kritik itu. Bisa jadi itu pesan dari Allah melalui orang itu, cara berpikir yang luar biasa. Dan dia tidak merasa sakit hati karena aku minta pujian hanya kepada Allah. Memang dalam hati aku ingin dipuji, tapi minta pujian kepada Allah, bukan kepada manusia. Disinilah Allah menjaga seorang tidak gampang baper, tidak gampang ngambekan, tidak gampang tersinggung, tidak gampang, dan seterusnya. Orang yang biasa pakai mobil mewah, pakai motor yang mewah, taruhlah moge, pakai baju yang mewah. Coba orang-orang seperti itu disuruh naik bus, naik metro mini gitu kan. Gengsi ya. Gitu. Apa kata orang? Sorry Dori. Gitu kan. Dia naik metro mini aja tersiksa, malu. Gitu. Allah. Terbiasa who am I? Biasa dikawal kanan kirinya, dengan bodyguardnya, dengan sopirnya, dengan mobil mewahnya. Sesekali dia coba naik mobil yang paling sederhana, saya nggak tahu mobil paling sederhana apa. Jalan-jalan, janganlah, masa aku naik mobil itu. Nggak ada yang menghina hanya gara-gara naik mobil yang kecil aja dia nggak mau. Rapuh sekali, ini banyak orang yang sakit jiwanya hanya karena hartanya, sakit jiwanya karena popularitasnya, sakit jiwanya karena jabatannya, sakit jiwanya karena kecantikannya menjadi seorang selebritis, sakit jiwanya. Maka jiwanya ini rusak. Kenapa? Allah nggak menjaganya. Kenapa? Karena hidupnya bukan lagi membesarkan Allah, tapi membesarkan dirinya.
Astagfirullah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tahu hidup itu, lihat tangan saya, membesarkan, mengagungkan Allah. Membesarkan, meninggikan Allah. Sementara hidup kita ada kasih nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Tadi tujuan hidup apa? Membesarkan, mengagungkan Allah. Anda dikasih nikmat ganteng, gagah, cantik, jelita. Harusnya memuji Allah, bukan memuji siapa saya. Anda dikasih harta begitu banyak, Anda dikasih kekuasaan, dikasih jabatan, dikasih ilmu, titelnya banyak, profesor, dokter, kiai haji, banyaklah. Belum lagi buntutnya. Begitu banyak Anda punya. Bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan diri sendiri. Berarti Anda tidak menjaga Allah. Ketika tidak menjaga Allah, Anda akan rapuh sekali. Gampang. Dihina aja langsung marah. Kamu nggak kenal saya. Siapa sih kamu? Enak aja. Kan gitu. Orang-orang ini, mohon maaf, orang-orang yang sakit jiwanya. Karena jiwanya rapuh. Laksana dia kakinya itu penuh dengan darah dan nanah. Kenapa? Karena kena kerikil, kena duri. Kenapa? Karena dia nggak pakai sepatu. Maksudnya gimana? Jiwanya tidak penuh keyakinan bahwa yang dikejar adalah ridho Allah. Maka dia tidak terjaga. Subhanallah. Kata-kata menjaga dan jagalah Allah, Allah menjaga. Kita lihat apa yang kita lakukan sekarang ini. Bapak Ibu coba lihat sekarang. Nanti coba dilihat, atau kemarin hari Kamis. Coba Anda perhatikan. Dari pagi sampai malam, Anda pernah marah enggak? Coba perhatikan marahnya karena apa? Tersinggung, lihat WA, ada yang menghina Anda, kurang ajar. Langsung di replay. Hajar, langsung terus. Coba lihat. Atau di rumah Anda dengan pasangan hidup Anda tersinggung, atau tersinggung dengan anak Anda, langsung marah dan mungkin ngelempar gelas gitu kan. Lempar botol, ya kalau botol plastik, kalau botol kaca, wah. Apalagi kemarin saya naik mobil, nyenggol, ribut saya, bentak. Coba perhatikan, ini gambaran orang-orang yang jiwanya rapuh, tidak terjaga. Kenapa? Karena mereka baper. Kenapa baper? Karena jiwa mereka who am I, bukan who is Allah. Kalau kita menjaga Allah, membesarkan Allah, sudah. Keep smiling. Betapa nikmatnya jiwa kita dijaga Allah. Nikmat banget hidup. Kita dimentai, dihina, bukan dihina doang. Woi, parang udah di sini. Parang, pedang, parang. Kalau Jawa parang bagus, parang. Ini parang. Udah jauh-jauh, capek-capek, udah sampai hutan, dihina, dicaci maki. Nggak ngaruh. Terus, jalan terus. Fitnah sana, fitnah sini, nggak ngaruh. Enak nggak sih hidup itu? Enak. Laksana Anda, ada orang, mohon maaf, ini analogi saja. Dia nggak pakai baju, musim salju. Kita santai aja. Kenapa pakai jaket tebal? Masya Allah. Terjaga badan kita. Keren banget nggak sih? Orang basah semua, kena salju, basah dingin. Nah, itulah orang-orang yang baper. Dia tidak terjaga jiwanya. Karena apa? Karena tidak menjaga Allah. Kalau menjaga Allah, ya semua aku besarkan Allah. Ini karena Allah, karena Allah, karena Allah. Beda pendapat, gampang tersinggung. Dapat ayat suci Al-Quran tersinggung. Ini apa ini? Wih, pada ayat itu, ini nyinggung saya. Berarti emang orang-orang ini hatinya, jiwanya tidak terjaga. Gimana mau berakhlak mulia? Coba diagnosa diri kita. Kekuatan kita tergantung kekuatan mengingat Allah, menjaga Allah. Menjaga Allah bagaimana kita berzikir, selalu berzikir. Ya Allah, hati kita Allah, 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 Allah. Maka akan keluar namanya berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Maka jiwa kita akan terjaga. Orang menghina, mencaci maki, keep smiling, santai aja. EGP kalau bahasa kita, emang gua pikirin gitu kan. Saya tetap berbuat baik. Kita tidak gundah gelisah. Gimana orang ini? Jangan-jangan orang, capek sekali. Kenapa? Coba jagalah Allah dikit-dikit. Allah. Hati kita isi terus dengan Allah. Yakin memang hidup ini ngejarnya ridho Allah. Kalau ngejar dunia, orang kaya, orang hebat.
orang populer, ini orang terkenal, nempel terus supaya dapat ya kecipratan popularitasnya lah. Foto bareng, ini orang kayak nempel supaya kita dapat kekayaannya. Terus begitu, hidup susah sekali. Maka itu para selebritis itu ketika tidak menjadi seleb lagi gitu kan, tidak di atas panggung lagi, dia biasanya mempunyai goncangan jiwa gitu. Yang biasa punya harta, pamer dengan hartanya dengan barang-barang branded, sudah nggak barang branded lagi, biasanya dia aduh, goncang jiwanya, sakit jiwanya. Tidak terjaga jiwanya karena tidak menjaga tujuan hidup hanyalah membesarkan dan mengagungkan Allah. Bahasa saya di flyer itu kejam sekali ya. Topeng monyet gitu kan. Bapak Ibu pasti sudah dapat flyer itu. Jadi kalau waktu saya masih kecil sarimin itu bergerak dengan gendang orang lain. Bayangin, menari dengan gendang orang lain. Orang lain menghina kita jadi orang memuji saya gitu. Ini monyet ini. Ini sarimin, topeng monyet gitu. Allahu Akbar. Maka itu jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga Allah bagaimana caranya? Pertama kali menjaga aturan Allah, yang kedua kita selalu berzikir, tingkatkan kekuatan zikir kita. Sehingga kita merasa bersama Allah. Kalau merasa bersama Allah, tenang kita. Tenang kita. Dihina, dicaci maki, ada yang maha kuat, ada yang maha kaya, ada yang maha segalanya. Dihina, dicaci maki, diboikot sekalipun, nggak ngaruh. Nanti kata-kata yang terakhir. Lalu istama ta'ala yadurruk nanti. Disinilah kita rasa dijaga Allah. Ibu-ibu tolong dicatat ya, bapak-bapak, jemaah-jemaah Masjid Raya Bintaro Jaya tolong dicatat coba. Kemarin masih ingat nggak? Ada yang bikin Anda marah dan Anda melampiaskan amarahnya nggak? Coba kemarin hari Kamis. Kalau lupa ya mau diapain? Nggak mungkin saya suruh sujud sahwi, mau lupa. Nah sekarang sekarang ya dari pagi ini sampai nanti sore sampai malam. Anda marah di WA grup nggak? Pada istri kita, pada suami kita, pada anak kita, coba lihat. Kalau Anda rapuh, pasti baperan. Langsung ingat hadis ini, berarti saya jiwanya, mental saya, pikiran saya tidak terjaga. Berarti saya kurang menjaga Allah. Gitu caranya. Salah satu yang kurang menjaga Allah adalah kita lupa hidup tujuannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan hidup adalah membesarkan, mengagungkan Allah. La ilaha illallah. Ini sudah saya terangkan. La ilaha, tidak ada yang kita agungkan, yang kita besarkan selain Allah, hanyalah Allah. Berarti ada yang salah dalam pikiran kita, tidak menjaga Allah. Apa yang kita tidak jaga? Hati dan pikiran kita tidak menjaga bahwa hidup ini membesarkan, mengagungkan Allah saja, tidak boleh selain Allah. Wahdah la syarika. Subhanallah. Maka itu kalau orang yang berzikir la ilaha wahdahu la syarika pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, Masya Allah. Dia mendapatkan pahala 10 kebaikan. Dia dihapuskan dosanya 10 dosa-dosanya. Dia diangkat derajatnya 10 derajat. Gitu kan? Dikirim para malaikat yang bersenjata menjaga dia. Keren banget. Nggak pakai bayaran ibu bapak bu. Nggak pakai duit. Ada bodyguard. Malaikat-malaikat bersenjata. Ini hadis-hadis. Malaikat bersenjagain kita. Dijaga. Gitu. Anda mau bodyguard nggak yang bersenjata, bodyguard nggak pernah tidur, nggak pernah capek, kita nggak nyiapin duit, nggak nyiapin makan pagi, makan siang, makan malam, nggak pakai nasi bungkus, dijagain kita mulu. Siapa ya? Malaikat bersenjata. Itu tadi caranya bacanya 10 kali minimal. Pagi 10, habis asar, habis maghrib 10, keren banget. Ini berarti menjaga Allah dengan banyak berzikir. Zikir ada yang dengan lisan saja, ada yang dengan hati. Kalau dengan hati, Masya Allah. Dicaci maki, dihina, diapain, difitnah, Anda mencuri, Anda perampok, bahkan kata-kata yang sangat buruk, yang sangat jelek, binatang pun dinisbatkan kepada kita. Binatang, Anda binatang ini, nggak ngaruh. Biar kok kamu santai aja. Ngapain kita bahas itu? Ibarat ini gelas, gitu. Gelas ini ditutup, ada gelas atau botol ini,
ditutup dikasih air yang hitam, yang warna kuning, hijau, nggak ngaruh orang tertutup. Ini jiwa kita dihina, dicaci maki, nggak ngaruh, dia tetap bersih, terjaga. Kenapa? Memang hidup ini mencari Allah, jiwanya hanya mencari ridho Allah. Bahkan disakiti, di apapun tidak ngapa-ngapa. Bayangkan Bilal bin Rabah disakiti, dicambuk, ditarik-tarik lehernya seperti binatang gitu, seperti kambing ditarik-tarik, berjalan dengan tangan kakinya, kemudian akhirnya dicambuk, ditiban dengan batu yang keras, yang besar. Gak ngaruh, karena di sini Allah. Allah membiarkan orang itu tidak dijaga betul-betul hati dan pikirannya, semakin dia merasakan kekuatan dari Allah. Jadi bukan hanya hinaan, kita baru dihina di WA aja dah, ngambeknya berhari-hari. Beda pendapat aja sudah mengambeknya berhari-hari. Beda pendapat dengan teman aja udah nangis. Apa kabar? Gitu. Subhanallah. Gara-gara ngajak makan sarapan pagi, dia nggak mau sarapan, nangis. Cuma gara-gara nggak mau sarapan. Seandainya kita ngajak suami kita, ayo sarapan, tar aja lah. Udah dibikinin kopi, teh, apalah, malah nggak makan. Kita nggak tahu kondisi orang harus paham saya lah. Saya udah masak, saya udah capek-capek, masa nggak berikan apresiasi. Maunya orang tuh paham dia tidak bisa memahami orang lain. Habis nggak hidupnya, capek hidupnya. Yang penting, ya Allah, aku sudah menyiapkan suamiku makanan, minuman, sarapan, semua siap. Engkau tahu apa yang sudah aku lakukan. Aku mencari pujian Engkau, apresiasi dari Engkau. Aku minta pahala dari Engkau, bukan dari manusia. Kita siapkan suami kita, ayo kita makan. Dia lagi nggak makan, dapat pahala dari Allah. Keren banget nggak sih? Keren abis. Hanya gara-gara ngajak sarapan, dia gak mau sarapan, pakai nangis. Gitu kan. Harga diri saya apa? Nggak ada apa-apanya. Udah capek-capek, udah bikin kopi, udah bikin teh, malah nggak diminum. Allah, capek banget. Karena hidup Anda tidak lagi iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, tapi iya suami saya na'budu wa iya suami saya nasta'in. Hati dan pikiran bukan lagi ada Allah, tapi adalah suami Anda. Ini repot gitu. Ini contoh doang. Atau sebalikannya lah. Udah cari duit capek-capek, istri malah diem-diem aja, mau mikirin saya, bikin siapin sarapan, enggak, malah diem aja. Istri apa itu? Enggak tahu diri, di mana-mana kan istri, terus ribut lagi. Maka rumah tangga Anda tidak akan tidak dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena anggota rumah tangga itu tidak menjaga Allah. Subhanallah. Maka mudah-mudahan dari cuplikan hadis ini kita akan bisa lanjutkan minggu depan, insya Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pertanyaan, kita akan buka pertanyaan siapa saja. Silakan mau bertanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dialog hari ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Pak? Itu masalah sarapan itu loh, Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya bahwa yang disebutkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti selalu baik. Apa benar ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jahat atau kejam? Karena saya pernah mendengar orang berkata, jauhkan saya dari kejahatan takdir. Silahkan, Pak. Lihat Bapak Ibu, konsep agama kita dengan konsep agama lain berbeda. Konsep agama lain dia mencoba untuk Allah itu baik, Tuhan itu baik, semua yang jelek-jelek nggak ada. Jadi sampai pun yang mencabut nyawa bukan Tuhan. Siapa? Setan. Gitu. Yang meledakkan gunung itu setan. Sehingga banyak kerugian dengan meletusnya gunung. Dan seterusnya. Ini konsep yang rusak banget. Beda dengan kita. Allah itu maha baik, yes. Tapi Allah fair. Yang berbuat buruk sesungguhnya dari manusia itu sendiri, bukan dari Allah. Akibat perbuatan dia. Ini belum selesai sih ya hadis ini. Kalau kita selesaikan akan jelas, clear. Jadi kita ini disuruh usaha oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah usahanya bukan hasil usaha.
Ketika sudah terjadi, itu kita yakini itu yang terbaik. Keren banget nggak sih? Ini konsep teologi yang luar biasa, menurut saya luar biasa. Luar biasa apa? Kita disuruh usaha semaksimal mungkin, yang tidak usaha dikecam oleh Allah. Tapi apapun hasil usaha kita, itu yang terbaik buat kita. Keren abis. Itu konsep yang saya juga, emang yang dari yang maha pinter itu Allah Azza wa Jalla. Dan yang mengajarkan adalah jenius sekali, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita sakit, qadarullah, itu yang terbaik ya, tapi gara-gara Anda tidak menjaga kesehatan, selesai. Rabbana la tu'akhidna in nasina au ya Allah, jangan kau hukum kami, jangan kau sakiti kami, jangan kau sengsarakan kami karena dosa kami. Karena bukan Allah jahat. Allah maha baik dan tidak pernah menzalimi hamba setitik pun. Jadi kalaupun ada kesengsaraan itu karena dosa kita. Tapi ingat saking baiknya Allah, kesengsaraan itu menghapuskan dosa kita. Keren banget nggak sih? Asalkan Anda minta pahalanya dari Allah dengan kesabaran dan terus fight, usaha, berjuang terus untuk yang lebih baik. Kenapa? Saya sakit. Ini yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Allah. Nanti nggak berobat, nggak usahlah, gini aja lah. Tapi nanti tambah sakit, ya tambah sakitnya tambah baik. Bukankah ini semua sudah ditentukan oleh Allah dan ditentukan Allah adalah yang terbaik, nggak usah usaha lah. Itu udah doa minta kesembuhan nggak mau Allah, nggak usah lah. Udah gini yang terbaik. Salah, nggak begitu Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda harus usaha. Ini hadis selanjutnya. Maka belum selesai hadis ini ya. Sebab kita lanjutkan ini akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti akhlak kita kepada manusia. Karena ada nanti harus alama yang fok. Dan hadis ini sudah saya sebarluaskan di WA group. Ada info AJ, nanti Bapak Ibu dapat hadis ini. Jadi kita juga usaha. Apa yang sudah ditentukan yang terbaik? Yes, yang terbaik. Kita udah usaha? Yes. Itu yang terbaik, tidak ada lagi. Kita berperang bagaimana perang Uhud. Nanti begini-gini. Ternyata orang-orang di Bukit Uhud turun. Akhirnya terjadilah pembantaian umat Islam. Lebih daripada 70 syuhada. Itulah yang terbaik. Kita udah usaha. Tapi ingat, bukan kekalahan ya. Kita banyak korban perang Uhud karena ada yang salah. Ini harus kita pahami. Jadi kalau belum ada hasilnya, kita fight, mati-matian, berjuang terus sampai kita dapat sesuatu itu. Nggak dapat, itulah yang terbaik. Jadi orang Islam itu optimis dan positive thinking setiap saat. Keren. Lanjut. Ada lagi, Marina? Ada Pak, pertanyaan lagi selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, apa bedanya antara musibah, azab, dan ujian? Silakan Pak. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, nikmat itu ujian. Nikmat itu adalah ujian. Nikmat pun bisa menjadi azab. Kalau ujiannya gagal, namanya istidraj. Maka itu dalam memahami sesuatu pakai bahasa Al-Quran. Wabalunam bil hasanati wasiat. Kalau bahasa budaya kita, dan kami kasih balak mereka dengan nikmat dan kesengsaraan. Maksudnya kami uji. Kita ini punya badan sehat sekarang ujian. Oh ya, yang sakit ujian. Dua-duanya ujian. Ada yang punya harta ujian. Tidak punya harta ujian. Dua-duanya ujian. Yang satu miskin, dia harus berjuang untuk dapatkan harta untuk memberikan nafkah anak istrinya. Ujian. Yang satu kaya diuji untuk berbagi. Subhanallah. Semuanya ujian. Tetapi ujian yang paling sukses, yang banyak orang yang sukses di muka bumi adalah ujian kesengsaraan, bukan ujian nikmat. Kenapa? Karena dengan nikmat orang tidak merasa diuji. Maka dibedakan musibah, ujian, kesengsaraan. Kok dibeda-bedain? Anda happy, punya rumah, punya kendaraan, makan nggak pernah kelaparan, insya Allah sampai mati insya Allah masih bisa makan. Anda diuji dengan harta Anda. Itu ujian. Tetapi orang merasa itu bukan ujian, maka diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Maka diulang-ulang, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, intinya sama. Menghitung nikmat, karena orang banyak dikasih nikmat, bukan ujian dipahami hanya sengsara, itu satu dulu. Kesengsaraan itu bisa menjadi azab, yes. Karena dosa dia. Tapi dengan kesabaran yang berubah dari istighfar, diminta ampunan, menjadi nikmat. Oh, kok jadi gitu? Iya. Kesengsaraan itu bisa menjadi nikmat. Bagaimana? Karena menghapuskan dosa-dosanya dan Allah semakin cinta dengan ujian itu. Law ahabballahu qauman ibtalahum, kalau Allah mencintai hamba, maka hambanya selalu diuji. Yang kita takutkan malah tidak ada ujian, sehingga itu adalah istidraj. Kita kasih nikmat, padahal nikmat adalah ujian juga. Maka membedakan itu semua caranya ketika ada kesengsaraan, banyaklah beristighfar, istighfar. Supaya menjadi rahmat ujian itu. Kesengsaraan untuk kita istighfar, ya Allah, ini karena dosaku, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, ini semua karena dosaku. Terus, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, ampun dosaku. Maka naik ke Anda. Kesengsaraan karena murka Allah, karena kebencian Allah, karena dosa-dosa kita minta ampunan, dinaikkan. Akhirnya ujian itu berubah karena cinta Allah. Jadi saya pribadi ketika ada ujian, ini adalah peringatan karena dosa saya. Selalu begitu. Bukan langsung, ini karena saya dicinta oleh Allah. Hadis Nabi mengatakan kalau Allah mencintai seorang hamba maka diuji. Halo, konteksnya beda. Ada orang memang betul-betul karena kesalahannya diuji oleh Allah karena cinta Allah pada dia. Ada orang karena dosa, yang Anda milih yang mana? Saya milih yang karena cinta. Belum tentu, jangan-jangan karena dosa. Maka kegeeran bahasa kita. Udah overconfident banget nih. Pede banget sih. Maka saya tidak masuk kafling itu. Maka saya jarang membahas masalah ini. Kenapa? Karena takutnya karena dosa-dosa kita ujian itu. Maka karena dosa gimana? Banyaklah beristighfar. Dari murka Allah menjadi cinta Allah. Beristighfar dan banyak, nah ini yang agak masuk susah. Banyak sedekah menolong orang lain. Karena sedekah itu menutup 70 pintu musibah. Sedekah itu memadamkan murkanya Allah karena dosa-dosa kita. Maka sedekah itu, amazing, luar biasa, nggak bisa diakalkan. Allah alam. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu, pertanyaan yang lain. Ada Pak, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya. Takut saya selama ini salah. Apakah kita bisa berdoa dalam bahasa Indonesia saat kita sholat? Apakah sholat kita sah? Silahkan Pak. Agak ketularan penyakit jenderal ya. Jadi gini, sholat itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi ikuti Allah, bukan ikuti jenderal. Sholat itu tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Allah itu maha mengetahui, jangankan bahasa manusia. Bahasa binatang pun Allah maha tahu. Bahasa angin pun Allah maha tahu. Ini jangan sampai kena penyakit jenderal karena seorang jenderal mengatakan cukup pakai bahasa Indonesia, Allah bukan orang Arab. Ini salah kaprah ini. Dan saya tidak banyak komentar, saya tidak mau mengomentari perkataan-perkataan sampah seperti ini. Jadi kita tetap doa pakai bahasa Arab. Kecuali di luar sholat. Di luar sholat, ya Allah mudah-mudahan anakku boleh. Anda bebas ekspresi. Jadi bukan berarti harus pakai bahasa Arab, tidak. Ada yang harus pakai bahasa, maka lihat konteksnya. Azannya pakai bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Arab, membaca Al-Qur'annya pakai bahasa Arab. Tidak bisa hanya terjemahnya saja. Nah, doa-doa yang harus pakai bahasa Arab ketika Anda sujud waktu sholat. Tapi ketika kita mau mengungkapkan sesuatu di dalam hati kita, boleh. Subhan Rabbil A'la ataupun apa. Anda ketika sujud berdoa, lafaznya adalah bahasa Arab, yaitu Subhan Rabbil A'la. Tapi hatinya, Allah, aku punya masalah ini. Nah, boleh. Ketika kita di luar sholat, ekspresinya bahasa Indonesia pun boleh langsung. Nah, saya kadang-kadang doa mimpin bahasa Indonesia. Nah, disinilah kita dibebaskan oleh Islam
Kapan Anda boleh pakai bahasa Anda masing-masing, kapan harus pakai bahasa kita. Pada tahun 91 waktu itu saya di Italia, di jalan-jalan ke Roma, ke Vatikan. Kita sering dialog situ. Terus ada bikin kegiatan apa, saya lupa tuh. Ya, kegiatannya jadi kita kumpul ngobrol-ngobrol gitu. Orang lain kagum-kagum kepada orang Islam karena ibadahnya seluruh dunia di bumi manapun bahasanya sama. Keren banget nggak sih? Mereka nonton di televisi orang haji, labbaik Allahumma labbaik, Allahumma rabbana kaget. Melihat di Masjidil Haram ya di televisi karena mereka nggak boleh masuk televisi karena masuk ke Mekah. Berkumpul mereka gerakannya sama, bahasa sama. Mereka tidak punya konsep seperti itu. Bahasa masing-masing. Tapi di dalam Islam boleh berdoa bahasa Indonesia, boleh di luar ritual yang sakral. Gitu. Boleh bebas ekspresi. Tapi di dalam sholat tidak boleh. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Gitu. Maka dalam belajar agama itu harus dalam. Jangan malah mengatakan jangan beragama Islam, mendalami Islam dalam-dalam. Orang ya susah ya kalau sudah hasad benci terhadap Islam ya omongannya seperti itu. Itu menunjukkan kebencian dan anti Islamnya nampak sekali. Mudah-mudahan kita mendapatkan jenderal-jenderal yang baru-baru nanti yang tidak berngomong seperti kopral gitu. Allah a'lam. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan sebelumnya. Kalau doanya dalam sholat di sujud terakhir dengan bahasa Indonesia dalam hati atau dilafazkan, bagaimana Pak Ustadz? Sebagai ibu ini pernah beberapa kali mendengar ceramah seperti itu. Silahkan Pak. Ini saya sudah jawab. Emang begitu. Jadi kita tetap bacanya baca bahasa Arab. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, doa biasa, doa ketika sujud, tapi dalam hati kita boleh yang lain. Meminta apapun. Allah tahu isi hati kita. Ya, ada yang lain? Untuk saat ini itu pertanyaan terakhir, Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah Masjid Raya Bintaro Jaya yang dicinta Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada hari ini. Kita sudah mengkaji kajian akhlak. Mudah-mudahan akhlak kita kepada Allah terus kita jaga. Dan insya Allah besok hari Sabtu kita kajian tafsir hadis juga, gitu kan. Mudah-mudahan bisa hadir dan insya Allah kita akan terus menuntut ilmu sehingga kita lebih dekat dengan Allah, lebih mengikuti Rasulullah SAW, lebih diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa Bapak Ibu hari ini, saya minta doanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi berkah buat hidup kita. Para pejuang-pejuang dimanapun berada, di Indonesia, di Amerika, dimanapun. Mereka yang betul-betul tulus dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara kita yang susah, dimanapun berada, akibat musibah, akibat kena musibah, mungkin gunung meletus, ataupun dimanapun berada, mudah-mudahan dikuatkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, yang diwafatkan dengan penuh maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kita yang sedang ujian mungkin, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam ujian mereka, dalam sekolah mereka. Niatan itu sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.